Shalom, berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini oleh karena penjagaan dan perlindungan Tuhan, dan kami percaya jika Tuhan masih memberi kami hari baru, itu pertanda bahwa Tuhan punya rencana besar untuk harus kami kerjakan, nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu kami perlu firman-Mu untuk menuntun kami, mengarahkan kami, untuk memberi pengertian bagi kami, sehingga segala sesuatu yang akan kami jalani dalam hidup ini, kami berjalan di dalam kasih Allah, di dalam tuntunan Kristus, dalam pertolongan Tuhan. Dan kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh, yang tidak memahami apa yang Tuhan sedang nyatakan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bacaan firman terbaca dari Efesus pasal 3 ayat 4-6 yang punya perikop rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Ayatnya yang keempat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, serta melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita di hari ini, saya memberi tema untuk pembacaan kita, yakni pengertian akan rahasia Kristus. Pengertian akan rahasia Kristus. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, di ayat yang pertama dari pasal pembacaan kita hari ini, kita dapati bahwa Paulus sedang berada di dalam penjara ketika dia menulis surat ini. Dan melalui Tikhikus, Paulus menitipkan surat ini kepada jemaat di Efesus dan juga kepada jemaat di Kolose. Di dalamnya Paulus menyampaikan tentang sebuah rahasia panggilan bagi orang-orang bukan Yahudi, yang mana Paulus diutus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Dan dalam hal itu dia menerangkan kepada jemaat di Efesus yang punya latar belakang orang-orang tidak mengenal Kristus dan bukan Yahudi, sehingga kemudian melalui pelayanan Paulus selama kurang lebih 3 tahun di Efesus, sehingga terbentuklah jemaat ini. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan, dan lalu kemudian mereka diperlengkapi untuk terus dapat dan mampu menyatakan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka melalui iman ataupun kepercayaan yang sudah mereka miliki lewat pemberitaan, pengajaran, dan kehidupan Paulus. Karena itu Paulus menyatakan di dalam pembacaan kita secara khusus di hari ini, apabila kamu membacanya kepada jemaat Efesus, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Rahasia akan Kristus. Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus tentang sebuah rahasia tentang Kristus yang selama ini tidak diketahui oleh orang-orang Efesus. Apa itu rahasia tentang Kristus yang tidak diketahui oleh orang-orang Efesus, yang juga tidak diketahui oleh orang-orang dahulu, tetapi yang dibukakan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus? Hal itu, rahasia itu adalah dapat kita baca pada Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini adalah sebuah rahasia yang Paulus bukakan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada jemaat di Kolose. Sebab tadi saya sudah katakan bahwa
Dua surat ini dikirim oleh Paulus melalui Tikhikus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada jemaat di Kolose, supaya mereka mengetahui rahasia yang tersembunyi selama ini, dan rahasia itu adalah Kristus ada di dalam kamu, atau Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa kehidupan kita bukanlah hidup yang biasa-biasa saja. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan karena Kristus itu mulia. Kehidupan kita bukan hidup yang biasa-biasa saja, tetapi kehidupan kita adalah hidup yang penuh dengan kuasa karena Kristus itu berkuasa. Jadi apabila rahasia ini telah dibukakan oleh Paulus kepada kita bahwa Kristus ada di dalam kita, dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, maka apa saja yang kita perbuat dalam hidup kita harus Kristus termanifestasi, harus Kristus ternyata dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kristus yang penuh kasih, Kristus yang tidak sombong, Kristus yang penuh dengan kekuatan, kuasa, dan anugerahnya di dalam seluruh kehidupannya. Itu pun juga dia wariskan, dia berikan kepada kita, sebab kita adalah kepunyaannya, sebab Kristus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan karena itu kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh takut, kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh berpikir bahwa kehidupan kita ini sia-sia, walaupun kita hanya punya pekerjaan yang biasa-biasa saja, ataupun mungkin kita belum mendapatkan pekerjaan, atau kita sedang mencari dan berupaya untuk masa depan kita. Kita percaya bahwa Kristus ada di dalam diri kita, maka dia sedang menyiapkan, dia sedang menyediakan segala sesuatu yang akan kita kerjakan, lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk menyadari hal itu. Dan kalau kita sudah menyadari akan hal itu, maka bangunlah hidup kita bersama dengan Tuhan, dan teruslah kita menyatakan Kristus itu lewat setiap keberadaan hidup kita tanpa perlu takut, bimbang, dan ragu, sebab Dia terus ada dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di hari ini tentang rahasia dan penyingkapan Tuhan bagi kami, bahwa Engkau ada di dalam hidup kami, ya Kristus. Engkau terus menuntun, memimpin, menjaga, menaungi, melengkapi kami. Engkau terus beri kami kekuatan sehingga kami tidak menjadi takut ataupun ragu-ragu atas perjalanan hidup kami atau hari esok, sebab segala sesuatu telah Tuhan rencanakan bagi kami, dan kami hanya perlu untuk berjalan mengikuti setiap hal yang sudah Tuhan Engkau firmankan bagi kami, menghidupinya dalam kehidupan kami dan berjalan dalam janji-janji Tuhan. Maka kami akan terus melihat hal-hal besar dan luar biasa yang Engkau nyatakan bagi kami. Terpuji namamu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.